Ya ayyuhalladzina amanu innama innamal khamru wal khamru wal maisir wal maisiru ansabu wal wal azlamu ansab rijsum min azlamu amali rijasum min syaitan amali fastanibuhu syaitan la'allakum la'allakum innama innama yuridu yuridu syaitanu an yuqi'a syaitanu ayyu bainakumul adawata wal baghdha'a bainakumul fil khamri adawati wal maisir fil yasuddakum khamri an wal dzikrillahi wa maisir anis yasuddakum sholati an fahal antum dzikrillahi wa anis sholati fal antum muntahun. Allahul Bu Nuri nggih sama Bu Haro. Ayat 9 ini. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat 91, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Sampun. Matur Oke, nuwun. baik. Ya, jadi pada saat itu Islam berkembang, masyarakatnya sudah terlanjur terbiasa untuk melakukan tindakan yang tidak baik, yaitu minum haram, minum khamr, dan juga main judi gitu ya. Jadi dan juga mengundi nasib gitu ya. Dan juga berkorban untuk berhala ya. Jadi kalau punya rezeki ya sembelih, maka menyedekahkan kepada berhala. Maka agama Islam membuat aturan dengan cara eh, bertahap untuk melarangnya. Ya, ini metode yang Allah ingin tunjukkan kepada kita dan ini efektif akhirnya. Ya, kalau langsung misalkan orangnya suka judi, suka apa mabuk-mabukan, semua masyarakatnya biasa minum gitu kan, tiba-tiba dilarang minum, ya pasti terjadi pemberontakan. Maka Islam mengajarkan dengan bertahap. Ya, jadi di sini larangan yang berupa tauhid dan akhlak Allah langsung tidak ditunda-tunda. Tapi kalau untuk hukum gitu ya, menyangkut dengan perilaku masyarakat, maka laksanakan hukuman itu bertahap ya. Ada sosialisasi dulu lah bahasanya. Soal itu akhirnya diterapkan sehingga semua orang paham dan tinggal melaksanakan. Contohnya kayak puasa, puasa juga latihan dulu ya, barulah nanti terus tahun kedua Hijriah barulah penetapan puasa Ramadan gitu ya. Kemudian sholat juga gitu. Sholat juga setelah Isra Mi'raj baru 5 sholat gitu ya. Tadinya cuma sholat malam gitu kan, sholat malam. Tapi kemudian menjadi 5 waktu setelah Isra Mi'raj ya. Dan demikian juga dalam hal penetapan minuman keras ya. Ya, jadi di tahap ini eh, pertama adalah dikasih tahu bahwa eh, minuman keras ini adalah sesuatu yang tidak baik gitu ya, tahap pertama ya. Kemudian yang kedua adalah eh, pertanyaan mereka ya. Jadi belum dilarang tapi dikasih sinyal bahwa yang kedua adalah memberitahu bahwa betul ada manfaatnya tetapi mudaratnya lebih besar ya di surat Al-Baqarah ya. Jadi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas ya.
ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaatnya. Mungkin manfaatnya adalah lapangan kerja, ya ada pegawai, tapi dosanya besar gitu kan, memabuk, membuat uh, pertengkaran dengan sesama peminum gitu kan. Jadi itu masih kedua, tapi masih belum dilarang. Yang ketiga dilarang pada saat apa? Di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ya, maka orang-orang akhirnya tidak minum dalam hari itu, minumnya setelah sholat isya. Karena batas antara sholat isya ke, ke subuh itu jauh gitu kan. Ya, jadi mereka akhirnya minumnya malam gitu kan. Nah, tapi subuh kemudian ini nggak minum sampai duhur, nah, duhur asar, asar maghrib juga, maghrib isya kan berdekatan. Ya, duhur sampai ini kalaupun minum mereka bekerja juga, jadi mereka rata-rata nggak minum. Jadi mulai sebagian tidak minum, sebagian ya bertahap tahap sampai akhirnya datanglah surat Maidah ini, surat 90. Di sinilah larangan yang tegas ya. Tadi ketiganya masih belum tegas, ini yang tegas, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi keempat surat Maidah ini yang melarang untuk meminum khamr, dan ini bertahap sampai beberapa bulan ya, jadi tidak langsung ya, barulah ditetapkan, jadi sampai 4 tahap ya. Jadi ini Allah memberi contoh dan setelah itu ya, semuanya berhenti ya, berhenti. Nah, kemudian Allah memberi penjelasan gitu ya, jadi jauhilah ini homer, kemudian judi, mengundi nasib, dan berkorban untuk berhala ya. Kenapa? Karena semuanya itu adalah uh, najis, ritsun ya, ritsun. Cuma najis ini bukan najis yang kalau disentuh itu haram gitu ya, tapi najis secara maknawi. Bahwa begitu meminum hamor maka uh, rohaninya akan rusak gitu ya. Jadi, uh, dan ada yang menganggap bahwa sebagian menganggap oh itu kan najis, kalau najis berarti nggak boleh kena kena badan ya. Tetapi uh, para ulama lebih cenderung memilih secara maknawi. Karena pada saat turunnya ayat Al-Maidah ini, maka Rasulullah menyuruh semua yang homer-homer itu dibuang, ya, dibuang di jalan, dan tidak menunjukkan bahwa mereka itu uh, kalau tersentuh, kalau itu najis maka tersentuh mesti harus disucikan gitu kan, kalau najis berat gitu kan. Tapi tidak melakukan penyucian gitu, berarti tidak apa-apa secara ini. Tapi secara maknawi itu memang kotor, menjijikkan, dan merusak jiwa gitu ya, merusak akal kita karena minum khamr ya. Dan yang kedua bahwa itu adalah perbuatan setan ya. Setan adalah sesuatu yang menjauhkan dari Allah, itu namanya setan. Menjauhkan dari Allah. Kan kita hambanya Allah berarti harusnya dekat sama Allah. Ya, ibadah itu mendekatkan diri pada Allah. Tapi ini perbuatan setan. Setan itu menjauhkan dari Allah, ya, mengajak untuk ini. Ya. Jadi kalau karena itu fastanibuhu ya, maka tugas kita adalah menjauhi. Fastanibu itu kesampingkan ya, taruh di samping ya, di samping atau ya disampingkan, berarti jangan ke situ fokusnya ya, hilangkan gitu ya. Eh, ya di antara tiga itu kan mengundi nasib gitu ya. Dulu orang-orang itu kalau mau berangkat itu yang ambil anak panah ya, anak panah ada tiga, ini berangkat, tidak berangkat, atau dilaksanakan, kemudian apa satunya itu kosong, maka dia tahu dia undi. Kalau yang tersabut kosong maka dia ulangi lagi. Nah, kalau yang tersebut tidak berangkat maka hari itu dia
tidak berangkat. Ya. Maka ini mengandalkan kepada kesirikan gitu kan. Maka agama Islam menyarankan kalau kita masih bimbang maka lakukan apa? Apa? Kalau kita bimbang itu lakukan sholat Istiqoroh. istiharoh. Istiqoroh. Jadi di dalam Islam itu sudah ada petunjuk. Kalau mau melakukan apa-apa bingung, ya istiharoh, minta sama Allah. Ya Allah, aku mau milih mana ini? Ya udah, sholatlah istiharoh. Oh, ini dikerjakan apa enggak ya? Sholat istiharoh. Minta sama Allah. Ada pedoman gitu ya. Jadi enggak boleh nih. Kemudian juga berkorban kepada berhala juga diharamkan memberi makanan kepada berhala patung gitu ya. Kalau memang mau berkorban, korbanlah dan kasihkan kepada orang orang miskin ya. Jadi kalau memang punya rezeki berlebih, jangan dikasih patung, ngapain terus patung? Patung bukan ini. Ya, dipersembahkan untuk Allah, tetapi diberikannya kepada orang miskin karena Allah nggak membutuhkan, tapi bagilah kepada orang-orang miskin ya. Jadi ini semua. Jadi ini maka kalau kamu bisa menjauhi dari keempat unsur itu, maka kamu akan la'allakum tuflihun. Maka kamu akan sukses. Maka tuflihun itu, falah itu ada dua unsur, mendapatkan apa yang diinginkan dan dijauhkan dari selamat dari apa yang dibenci atau yang berbahaya bagi dia. Ya. Maka orang yang mengikuti kalau kita dengar adzan, hayya alal falah gitu kan, adzan itu disebut, maka sebetulnya kalau kita memenuhi panggilan itu, maka kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya mendapatkan surga, kemudian dijauhkan dari neraka. Itu orang nggak mengikuti al-falah, ya, berarti dia memang tidak mau keduanya gitu ya. Karena al-falah itu mengandung dua unsur itu. Ya, apa yang kita inginkan dan dijauhkan dari apa yang kita benci. Ya, kita membenci neraka gitu ya. Ya maka ya, Allah jauhkan dari ya. Jadi karena itu lakum dulu maka kamu akan berjaya meninggalkan apa yang dikerjakan oleh setan. Nah, setan sendiri sebetulnya bukan melarang haramnya homernya itu dan judinya, tetapi itu adalah alat setan yang setan punya tujuan, Nah, tujuan akhirnya apa? Nah, di ayat 91 ya. Nah, ayat 91 innama yuridu syaitana an yuqiya bainakumul ada wal ba'da'a bil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fal antum muntahun ya. Jadi sasaran mengajak terus berbuat homer, kemudian apa judi, maisir itu sesuatu yang kelihatannya gampang tapi menjerumuskan gitu ya, gampang mendapatkan apa ini, tapi juga gampang membuat permusuhan ya. Orang kalau judi kan akhirnya fokusnya ke judi gitu ya. Nah, waktunya habis gitu ya, merasa wah aku dapat uang gampang gitu ya. Ya padahal juga banyak orang yang judi nggak kaya-kaya gitu kan, habis waktunya tapi nggak kaya-kaya, gambling gitu kan. Maka ini uh, bahwa niat setan itu adalah membuat pemusuhan ya melalui homer dan judi ya. Nah, jadi ini permusuhan karena orang minum homer kelihatannya kehilangan akalnya, kemudian kadang dia memaki, ngomong apa apa ya, menghina orang lain nggak sadar, atau kadang dia guyon memukul gitu kan. Kalau mabuknya luar biasa memukul dan dia nggak sadar kalau dia memukul orang lain. Akhirnya yang dipukul tersinggung akhirnya berantem lah. Ya. Nah, judi juga gitu kan. Judi karena kadang taruhan judi naruh duit yang banyak akhirnya gagal, tapi dia merasa nggak rela gitu kan, menyita barangnya yang disita nggak rela maka berantem. Ini memang Allah menggambarkan cuma dua, padahal di ayat sebelumnya menyebutkan empat. Itu untuk ya sebenarnya yang lain juga sama, arahnya sama, tapi yang utama adalah dua ini ya, homer dan judi ya. Jadi sebab dengan minum
khamar dan judi. Ya. Dan ini innama itu menunjukkan bahwa hanya dua inilah yang utama ya. Jadi menunjukkan permusuhan, ya, kemudian kebencian di antara sesama manusia ya, gara-gara khamr gitu ya. Nah, padahal sesama muslim harusnya nggak boleh membenci gitu kan. Nggak boleh membenci sesama muslim yang lain ya. Jadi maka ada hadis bahwa mencintai tidak beriman seseorang kepada Allah dan hari akhir kecuali mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri gitu kan. Jadi kita sering dianggap begitu kita membenci berarti tentangan dengan hadis itu gitu. Dan ini sarana setan untuk masuk ke sana. Maka ini dilarang ya. Yang berikutnya selain menimbulkan ini juga memalingkan dari zikir kepada Allah. Ya karena begitu mabuk dia lupa diri, ya bagaimana mungkin akan sholat, bagaimana mungkin akan berzikir sama Allah. Zikir sama Allah itu mengingatkan tentang kebesaran Allah. Begitu kita ingat kebesaran Allah, maka kita ingat bahwa siapa kita ini makhluknya, hambanya Allah. Maka kita sadar, ya yang hebat adalah Allah. Tapi begitu kita minum homer, main cuci, fokus di situ, maka kalaupun ini yang dihebatkan adalah diri sendiri, kita akan lupa ingat sama Allah. Ya, akan lupa kepada Allah. Nah, yang diingat hanya dunia aja, ngejar dunia terus ya. Kita lupa pada Allah dan lupa bahwa kita suatu saat akan mati dan akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Karena begitu fokus judi, maka yang lain nggak ditinggalkan fokus. Sehingga dikir lupa, apalagi sholat ya. Di sini disebut sholat ya. Dikir, sholat itu juga dikir gitu. Sholat itu dikir. Ya. Tapi Allah sengaja menyebutkan sholat. Karena sholat itu adalah dikir yang paling agung. Ya. Dikir yang paling agung. Seperti surat, ini contoh surat Inna anzalnahu karena zalul malaikatu warruhu karena ya itu malaikat ya malaikat Jibril adalah malaikat gitu tapi disebut gitu ya karena untuk mengagungkan malaikat Jibril ya turunlah malaikat ya dari langit ya kemudian Jibril juga turun padahal Jibril ruhu itu adalah malaikat juga itu tapi disebutkan untuk mengagungkan. Maka zikir yang paling agung adalah sholat. Maka orang yang nggak sholat, ya udah. Tadi sebenarnya nggak zikir karena yang paling utama nggak dilakukan. Ya, gimana mungkin mau sholat mabuk udah ini ya sholatnya susah. Ya, jadi ini maka ayat ini ditutup dengan kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan. Wahal antum muntahun. Apakah kamu tidak akan berhenti gitu ya? Kalau tahu seperti ini, apakah kamu nggak berhenti untuk meminum khamr atau berjudi? Pastinya kalau orang yang punya akal yang baik, walaupun pertanyaan tapi sebenarnya melarang. Maka harusnya kamu mau berhenti. Ya. Nah, ini kesimpulannya bahwa ya di dalam menerapkan hukum Allah juga ada tahapannya, ada sosialisasinya. Kalau masyarakatnya sudah terbiasa yang jelek, maka kita harus bertahap ya sampailah masa di mana akhirnya diterapkan dengan serius. Ya. Dan ini contoh yang sudah dilakukan oleh Allah kepada orang-orang Islam di sana. Maka setelah itu semua orang mukmin yang beriman sungguh-sungguh tidak minum khamr. Ya. Jadi ini ilmu yang Allah berikan kepada kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan setan ini dan bisa terus taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Enggak, kalau ada yang bertanya. Mohon izin Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali bahasanya tentang sesuatu yang menimbulkan banyak kemudorotan begitu nih.
Ini sangat berhubungan dengan lingkungan mungkin Ustadz ya. Kalau lingkungan kita baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik begitu nggih. Yang saya tanyakan adalah bagaimana jika anak-anak gitu ya berada di lingkungan yang kurang baik, artinya kan pengaruh ke dirinya juga lebih besar. Saya ambil contoh mungkin yang orang tua mampu, beliau-beliau bisa membeli lingkungan dengan menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang lebih baik, misalnya dipondokkan atau apapun itu begitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah begitu nggih, pasti akan disekolahkan yang negeri gitu aja lah. Kata saya sampaikan negeri karena di situ kan gratis semuanya gitu nggih. Saya pernah bahkan ada kasus Ustadz bahwasanya ada banyak orang tua yang mengeluh saat SD ini anaknya baik, begitu masuk SMP sudah perilakunya di luar nurul anak sekarang mengatakan. Bahkan ada waktu SD dia itu hafal 3 juz Ustadz. Begitu masuk SMP mau maaf SMP negeri ya yang secara lingkungan sekarang itu untuk SMP negeri itu kan heterogen. Jadi ada jalur macam-macam Ustadz, ada jalur afirmasi dan jalur zonasi. Jadi yang di mana anak-anak itu sudah tanpa saring masuknya, yang dekat rumah yaitu yang masuk gitu aja lah. Jadi saya kembali lagi ke anak yang SD tadi sudah hafal 3 juz di SD yang baik ya, MI begitu. Kemudian dia masukkan negeri karena dia mau ingin ke negeri. Di negeri Ustadz mohon maaf sudah hilang hafalannya dan anaknya bermasalah begitu, dan masalahnya itu sampai di luar usia dia gitu. Nah, kenakalannya di luar usia dia sampai polisi turun tangan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana kita menyikapi dengan kondisi seperti ini. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ininya kasusnya. Memang ya kadang-kadang kita ya sebagai orang tua ini untuk kita semua bahwa tugas kita adalah mendidik anak, dan pendidikan anak ini tanggung jawab orang tuanya, bukan semata-mata sekolah. Tapi sekolah adalah teman kita untuk membantu sebagai orang tua. Kita punya partner di sekolah gitu ya. Tapi bukan bahwa semuanya diserahkan ke sekolah. Apalagi orang tua memang berkewajiban sampai anaknya balik gitu ya. Balik itu adalah bagaimana kita mendidik dia sampai balik gitu ya. Balik itu umur ya anggaplah lulus SMP gitu ya. Sehingga pada masa-masa itu masa yang rentan gitu ya. Kita harus menjaga akidahnya, menjaga sebagai orang tua ya. Kalaupun kita memang menitipkan ke sekolah ya ikut aktif memantau gitu ya. Bagaimana kira-kira perkembangan anak kita. Jangan diserahkan kepada sekolah ya, kepada sekolah semata-mata gitu. Oh, aku sih ibu yang boleh duit gitu ya. Karena kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya gitu kan. Bukan sekedar nyari duit, ya nyari duit silahkan gitu ya. Tapi juga ada kewajiban lain bahwa mendidik anak itu jadi kewajiban orang tua. Bobotnya tetap ke diri kita. Nah, karena itu mestinya bekerja sama. Ya, memang sekarang orientasinya adalah yang penting gratis gitu ya. Tapi sehingga lupa gitu ya. Bukan hanya anak-anak ini, saya juga mengamati di tempat kita juga setelah sudah hatam gitu ya. Oh, aku udah habis anaknya, sudah hafal tadi yang disebutkan. Tapi lupa bahwa mereka belum belum paham tentang agama gitu. Yang dia lakukan adalah hafalan. Sementara agama ini harus butuh pemahaman, kemudian pengamalan. Nah, anak yang sudah hatam Quran, yang sudah habis Quran dianggap sudah mumpuni. Padahal dia juga kalau ditanya nggak ngerti. Ya ponaan saya juga hafal 30 juz gitu ya. Tapi sebetulnya pemahaman agamanya belum gitu. Kalau sekedar ikut ya dia paham gitu. Tapi dia belum menjadikan bahwa itu kebiasaan sehari dan menjadikan perilakunya dia gitu ya. Amalnya itu. Nah, ini jadi PR kita. Jadi kalau kita paham juga karena mungkin masyarakat sekarang ya kebutuhan hidupnya tinggi untuk apa akhirnya sekolah cari yang paling murah gitu ya. Nah, tapi dia lupa bahwa
akidah anak, perilaku anak ini lupa. Dia pikir kan sekolah udah ini ya kewajibannya di sekolahan. Karena itu ya PR untuk kita introspeksi untuk diri kita. eh, Kita harus aktif gitu ya. Oh anak kita kalau memang dana kita yang bisanya ke sekolah negeri, ya udah tadi dibentengi ya di rumah dicek ya sama-sama gitu kan. Jangan memasarkan 100% ke sekolahan ya. Nanti perilakunya ya kalau sekolahnya baik gitu ya. Tapi kalau pas ketemu yang nggak benar akhirnya kan kan berubah. Walaupun juga nggak semua sekolah negeri itu buruk gitu ya. Kita nggak mengecap itunya ya. Tapi artinya bahwa kewajibannya kembali kepada kita. Nah, yang kedua bahwa ya lingkungan memang mempengaruhi, tapi juga tanamannya juga mempengaruhi. Saya ingin apa, cerita tentang Bunda Maryam. Jadi di dalam Al-Quran menggambarkan bahwa Bunda Maryam itu diasuh oleh Zakaria. Zakaria alaihissalam itu nabi. Tapi Allah menggambarkan bahwa bukan Zakaria yang hebat yang menanam itu, tetapi dua-duanya memang hebat. Nabi Zakaria hebat mendidik anaknya, tapi Bunda Maryam pun dari bibit yang unggul, dan bibit unggul ini memang akhirnya tumbuh baik. Jadi Allah memuji keduanya gitu ya. Jadi bahwa terbentuknya orang hebat itu ya lingkungan yang hebat dan individu yang hebat gitu ya. Individu bibit yang baik dan ada pertumbuhannya sendiri gitu ya. Ada pertumbuhan bibit itu tumbuh karena dia sendiri melatih dirinya sendiri gitu ya. Jadi Allah menggambarkan Bunda Maryam itu bukan karena lingkungannya. Memang dia tinggal di masjid dan kemudian yang ngasuh Nabi gitu ya. Bisa karya. Tapi pada saat menceritakan tentang suksesnya itu, Allah menceritakan kehebatan dua-duanya. Ya, kedua-duanya. Jadi pada saat saya pelajari itu, oh ternyata memang kalimatnya itu. Karena itu tadi eh, betul untuk membentuk itu perlu lingkungannya. Kalau kita tahu bahwa anak kita, bibit kita kurang bagus, ya carilah lingkungan yang bagus gitu ya. Lingkungan bagus ya. Kadang kita harus keluar biaya gitu ya. Kadang untuk berapa kali kita sebutkan ya. Untuk matematika kita mau bayar gitu ya. Atau duit gitu ya. Tapi kalau untuk ngajinya anak-anak, akidahnya anak-anak, kita nggak mau bayar gitu ya. Nah, kalau bayar pun yang paling murah gitu ya. Padahal akhirat ini lebih penting gitu ya. Lebih penting. Ya ini juga introspeksi untuk kita. Jangan sampai agama ya udah silahkan sekolah kan nggak bayar gitu. Kalau untuk les yang lain ya dia mau ya matematika, musik atau apa ya les nih bayar. Tapi kalau untuk agama kita sering kali mengabaikannya. Mungkin itu apa saya lebih cenderung melihat secara ini untuk mari kita dari kitanya aktif ya. Itu Bu Ani wallahu alam bisawab. Jih, matibun Pak Ustadz pencerahannya. Ya. Baik, ini memang apa? Jadi ayat hari ini kita simpulkan pertama bahwa ya seringkali kita akan bergaul dengan masyarakat di mana masyarakat itu ternyata sudah punya kebiasaan buruk gitu ya. Maka begitu kita mau merubah ya karena kita tugasnya berdakwah ya mulai dari keluarga kita gitu ya. Maka kalau memang ada kebiasaan yang yang ini maka ini bertahap ya sampai batas waktu yang akhirnya dilaksanakan dan nggak boleh gitu ya. Jadi kayak tadi Homer dikasih tahu, kemudian manfaat sama ada mudaratnya loh. Ya, tapi mudaratnya lebih besar. Ya. Kemudian tahap kedua, eh, jangan sholat ya, jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Maka mulai dilarang sebagian waktu gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan minum Homer terus gitu ya. Tapi waktunya mulai dibatasi. Boleh minum tapi terbatas di luar waktu sholat yang panjang. Jadi mungkin waktu malam ya. Tapi begitu sholat subuhnya sudah bisa seger gitu ya. Nah, yang ketiga barulah dilarang dengan tegas gitu ya. Jadi itu dan
Islam sudah menyontohkan, maka silakan kita berimprovisasi di tempat kita masing-masing gitu ya. Yang kedua bahwa setan itu memang sengaja membuat ini senang, membuat amal-amal agar kita itu dijauhkan dari dzikir kepada Allah gitu ya. Kita dijauhkan dari dzikir kepada Allah, mengingat Allah, dijauhkan dari sholat gitu ya. Kadang permainan itu mengasihkan ya, main judi atau permainan-permainan ini membuat kita kehabisan waktu kita, sehingga waktu kita yang berharga, yang terbatas, kita sia-siakan gitu ya, sia-siakan untuk mengerjakan yang nggak penting ya, atau yang haram gitu ya, sehingga kita nggak ingat sama Allah gitu ya. Nah, maka karena itu segera jauhi ya, karena kalau kita melakukan perbuatan itu, maka kita akan menimbulkan permusuhan di masyarakat ya, dan kebencian di antara sesama muslim ya, karena udah kehilangan akalnya ya, maka terjadilah pertengkaran ya. Begitu kita nggak kenal agama, maka yang terjadi permusuhan. Coba kalau kita lihat orang-orang sesama orang muslim, tadi hadisnya adalah kita harus mencintai ya, mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri ya, tentunya itu yang kita pentingkan ya, pelajaran untuk ke sana. Kadang-kadang solidaritas adalah solidaritas dalam rangka berantem gitu ya. Saya ngelihat aku berteman karena kelompok ini mau berantem dengan sana, maka dia merasa harus membela gitu ya, padahal yang dibela belum tentu benar. Nah, jadi ini kegiatan ini memang akan membuat kita permusuhan, kebencian kepada sesama muslim. Yang berikutnya menjauhkan dari Allah. Ya, dan kalau menjauhkan dari Allah, maka yang berikutnya adalah kita nggak akan sukses ya, tidak akan sukses karena melaksanakan itu sama dengan melaksanakan ajaran setan, maka kita tidak akan falah ya, muflihun ya, tidak akan falah. Falah itu artinya mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian dijauhkan dari apa yang kita benci gitu ya. Jadi yang mudah-mudahan 4 amalan yang dikerjakan setan ini yang menjauhkan kita dari Allah selalu kita jauhkan ya, kita jauhkan kita dan keluarga kita ya, sehingga kita terbiasa untuk dekat sama Allah, dekat sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la Astagfirullah wa atubu ilaih. وَجَعَلَهُ لَنَا Turun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.